Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KKN PPM UGM periode 2, tim KKN Jati Sarono dari klaster Agro akan mencoba mempresentasikan mengenai sosialisasi pupuk kompos. Seperti yang kita tahu sendiri, ternak biasa dipelihara oleh masyarakat untuk didapatkan telur, daging, maupun susunya. Namun selain itu, ternak juga menghasilkan kotoran berupa feses dan urin. Kenapa kita perlu mengolah kotoran ternak? Karena kotoran ternak sendiri dapat mencemarkan lingkungan dan juga dapat menghasilkan bau yang tidak enak dan dapat menyebarkan bakteri. Kotoran ternak sendiri dapat diolah menjadi pupuk kandang yang dapat digunakan untuk lahan pertanian. Namun pupuk kandang sendiri tidak bisa langsung diberikan begitu saja, melainkan harus melalui tahap pengomposan. Karena dengan melakukannya tahap pengomposan, karbon yang berada di dalam pupuk kandang itu menjadi rendah dan tidak akan menghambat pertumbuhan tanaman. Sehingga untuk memaksimalkan penggunaan pupuk kandang harus dilakukan pengomposan terlebih dahulu. Kompos sendiri merupakan hasil penguraian bahan organik kompleks menjadi sederhana dengan memanfaatkan mikroorganisme dan mikroorganisme sebagai pengurai. Lanjut untuk manfaat pembuatan pupuk kompos, ada beberapa. Yang pertama itu menyediakan organik sederhana bagi tanaman. Jadi yang dimaksud dalam menyediakan bahan organik adalah kompos itu sendiri kan mengandung beberapa nutrien-nutrien yang berguna untuk pertumbuhan dari si tanaman, sehingga dalam pertumbuhannya itu tanaman bisa tumbuh menjadi lebih baik. Kemudian menghilangkan bau feses, menghilangkan patogen-patogen yang terdapat di dalam feses yang bisa mungkin dapat mengakibatkan penyakit atau pencemaran yang buruk. Kemudian meningkatkan nilai jual dari feses, memperbaiki kualitas tanah, kemudian mengurangi sumber polusi dengan menstabilkan N yang mudah menguap menjadi bentuk lain seperti protein. Kemudian bernilai ekonomi. Nah, bagaimana sih cara pembuatan pupuk kompos? Sebelum pembuatan, kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan. Seperti untuk alatnya itu sekop, sarung tangan, cangkul, sarung goni. Kemudian untuk bahan-bahan yang kita gunakan, itu ada kotoran ternak, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Itu bisa disiapkan 2000 kilo atau 2 ton, sehingga dalam pembuatan itu bisa langsung banyak, seperti itu. Kemudian jerami yang dicacah terlebih dahulu, kurang lebih ukurannya 5-10 cm. Kemudian arang sekam atau secukupnya. Sekam yang sudah dibakar namun tidak sampai menjadi abu. Kemudian bubuk gergaji atau bisa juga dengan dedaunan dan bahan-bahan organik lainnya atau bisa dari limbah pertanian seperti itu. Kemudian molasses atau bisa menggunakan gula pasir yaitu 5 sendok yang nantinya akan digunakan untuk makan dari dekomposer atau bakteri. Kemudian air 20 liter dan E4 atau bakteri dekomposer itu sendiri sebanyak 5 sendok makan. Untuk tahap pembuatannya, yang pertama siapkan media pembuatan pupuk dan ditempatkan di tempat yang sejuk atau tidak terkena matahari secara langsung dan tidak terkena oleh hujan. Kemudian lakukan E4 dan gula ke dalam air atau bisa molasses. Kemudian kita buat lapisan pertamanya dengan cara mencampurkan kotoran ternak dengan arang sekam dan kemudian aduk hingga rata. Dan kemudian ditaburkan oleh dekomposer seperti E4 dan gula dengan air tadi. Kemudian aduk hingga merata. Kemudian kita buat lapisan kedua yaitu dengan taburkan jerami, dedak, dan bubuk gergaji dan bahan-bahan organik lainnya hingga merata. Kemudian siramkan dekomposer yang tadi juga. Langkah selanjutnya yaitu tumpukan bahan-bahan tadi dengan rapi dengan menggunakan karung goni dan jerami. Selanjutnya, untuk pengecekan
itu bisa dilakukan pada hari kedua. Kemudian pengecekan pada hari kedua itu dengan menggunakan tangan yang kita masukkan ke dalam kompos. Jika tidak tahan panas, bisa menggunakan sarung tangan. Kemudian untuk hari keempat, biasanya adonan sudah siap. Dengan cara pengecekannya itu bisa melalui perasa, yaitu pada tangan ketika dimasukkan apakah panasnya itu sudah tidak terlalu panas sehingga siap digunakan, atau bisa dilihat dari bentuk si kompos itu. Jika bentuknya sudah menyerupai tanah dan baunya sudah hilang, bau fesesnya, dan baunya sudah seperti tanah, itu sudah siap untuk digunakan. Kemudian selanjutnya, dalam lahan pertanian, kenapa tidak dianjurkan untuk menggunakan pupuk kimia? Karena dalam penggunaan pupuk kimia terus-menerus ini akan menurunkan efektivitas dalam pupuk kimia tersebut. Selain itu, pupuk kimia ini juga menghasilkan residu atau sisa bahan kimia yang nantinya akan menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Kemudian berikut ada beberapa manfaat dari pupuk organik, yaitu meningkatnya produktivitas lahan pertanian karena unsur hara yang meningkat dalam tanah sehingga dapat memperbaiki sifat kimia dan biologis dari struktur tanah tersebut untuk lahan pertanian. Kemudian, mudahnya dalam proses pengolahan lahan karena kualitas dari tanah tersebut sudah lebih membaik. Kemudian, harganya yang lebih murah dan mudah didapat dari alam. Pupuk organik juga mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk kimia. Kemampuan dalam mobilisasi hara yang dapat membentuk partikel ion sehingga mudah diserap oleh tanaman. Kemudian mampu menjaga kelembapan tanah sehingga tekanan dan tegangan tanah ini lebih stabil. Mencegah erosi lapisan atas pada tanah dan menjaga juga merawat tingkat kesuburan tanah. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Bila ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan ke grup masing-masing dan kami akan membantu untuk menjawabnya sebisa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.